Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah budidaya lobster ini saya mendapatkan kesempatan untuk masuk sebanyak 2 kali. Yang pertama tentang budidaya lobster air tawar capit merah, kemudian yang kedua pembenihan lobster air tawar capit merah. Nah, kalau kita bicara soal pembenihan, maka yang kita lakukan itu adalah bagaimana mengatur atau merekayasa supaya jantan dan betina itu mau kawin, kemudian bagaimana jantan dan betina itu mau bertelur, kemudian bagaimana setelah telurnya dirami kemudian menetas. Yang paling berat sesungguhnya itu adalah mempertahankan kehidupan dari larva yang baru menetas, ya. Jadi telur dirami sekian lama kemudian menetas. Untuk tahap pertama dia mungkin masih bisa bertahan hidup karena adanya yolk, kuning telur, ya. Ada kuning. Maaf Pak, Ya. slide-nya memang tidak muncul ya Pak? Ya, belum, kita ngobrol-ngobrol saja ini, ya. Iya Baru Pak. introduksi, ya. Iya Pak. Jadi yang paling krusial di dalam pembenihan itu adalah bagaimana mempertahankan kehidupan dari larva, ya. Nah, Pak Yus misalnya pada penelitian S3-nya itu sudah membuktikan mampu memelihara induk, kemudian membuat dia bertelur, kemudian lobsternya keluar telurnya, kemudian dierami, kemudian menetas. Nah, setelah kuning telur habis, ini kan yang jadi masalah ini apa yang akan dimakan oleh larva itu. Jadi kalau kita tidak tahu jenis makanannya, ya tunggulah kematiannya. Nah, kalau kita bicara soal krustasea yang lain, misalnya Van atau udang windu, maka makanannya larva sudah diketahui. Jadi ada, begitu dia mencapai telur kemudian menetas jadi naupli, itu sudah ada makanannya. Makanannya misalnya fitoplankton, kasih chlorella, kasih segala macam yang ukurannya masih kecil sehingga bisa masuk di dalam bukaan mulut. Nah, kemudian ketika ukuran larvanya bertambah besar, maka makanannya dirubah menjadi zooplankton. Nah, ketika kemudian lebih besar lagi, ya bisa pakai artemia, yaitu krustasea renik, ya, yang akan menjadi nutrien untuk si udang windu itu, sehingga dia bisa bertahan sampai ke pos larva. Jadi bedanya larva dengan pos larva adalah pada larva itu masih ada metamorfosis. Ada fase-fase, ya. Kalau di lobster laut kan ada fase-fase juga sampai ke pulorus, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai lobster air tawar capit merah, kelebihannya itu adalah bahwa proses larvanya itu, proses perubahan atau metamorfosisnya itu berlangsung di dalam telur. Sehingga ketika telur menetas, yang keluar itu adalah miniatur dari induk. Jadi tidak ada lagi proses metamorfosis. Nah, karena dia adalah miniatur induk, maka makanannya pun adalah makanan yang dikonsumsi oleh induknya. Jadi kalau induknya sudah bisa makan makanan buatan atau pelet, maka untuk
telur yang baru menetas ini kita kasih makanan pelet, dia bisa makan, dan dengan bekal itu dia bisa tumbuh dan besar sampai menjadi dewasa ya. Meskipun misalnya tetap ada tantangan-tantangan berikutnya, misalnya sebagaimana kita ketahui bahwa semua krustasea untuk bertambah besar ada proses molting, dan pada saat molting ini adalah masa yang paling krusial, masa yang paling krusial, karena seekor krustasea atau krustasea yang molting, dia itu tidak punya perlindungan sehingga bisa dimakan oleh temannya ya. Jadi itu problemnya di pembenihan adalah masa-masa molting. Tetapi masalah yang terkait dengan kerumitan untuk penyediaan pakan itu tidak ada, karena begitu telur menetas dia akan dapat makanan yang dia bisa memakan makanan yang sama dengan yang diberikan kepada yang sudah dewasa. Jadi inilah sehingga pembenihan pada lobster air tawar capit merah itu bisa berlangsung di dalam orang mengatakan hatchery, backyard hatchery ya, hatchery rumah tangga. Jadi bisnis rumah tangga, bisnis yang berbasis di rumah itu bisa mengusahakan pembenihan lobster air tawar capit merah, karena teknologi yang digunakan relatif sederhana. Jadi hanya mempertemukan, kemudian jantan dan betina menunggu sampai dia mau kawin, kemudian setelah itu anaknya, telurnya menetas, dan kita rawat anak-anaknya itu sampai besar. Jadi ini kalau kita bicara tentang pemberdayaan, ini sangat-sangat cocok dijadikan sebagai salah satu kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi. Kalau misalnya bicara kesetaraan gender, ini bisa dijadikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan peranan wanita di dalam rumah tangga, di dalam bisnis, karena pembenihan lobster air tawar capit merah adalah pekerjaan yang tidak butuh teknologi yang tinggi, sehingga seorang ibu-ibu rumah tangga, seorang emak-emak yang aslinya ibu rumah tangga, dengan sedikit pelatihan bisa memelihara, menghasilkan, dan menyediakan benih lobster air tawar capit merah ya. Jadi ini adalah gambaran bahwa pembenihan lobster air tawar capit merah bukan suatu hal yang susah ya, bukan suatu hal yang harus butuh keahlian atau nanti sarjana perikanan yang bisa melakukannya, karena adanya siklus biologi daur hidup yang tidak melewati fase larva ya. Jadi dia begitu telur menetas, miniatur induk, makanan tidak ribet karena memakan makanan yang sesuai dengan induknya ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut bicara pembenihan, tentunya kita harus mengetahui dulu bagaimana ciri-ciri untuk mengetahui jenis kelamin daripada lobster air tawar capit merah. Nah, lobster air tawar capit merah yang jantan ditandai dengan adanya warna merah di capitnya, sementara betina itu tidak ada warna merah di capitnya. Jadi itu adalah tanda kelamin sekundernya ya. Nah, kalau tanda kelamin yang lebih tersembunyi harus diamati dari arah ventral adalah letak dari gonopor. Nah, ini adalah
jantan. Jantan itu ditandai dengan adanya tonjolan di pangkal kaki pertama, kalau kaki itu dihitung dari belakang ya. Jadi ada tonjolan di pangkal kaki pertama kalau kakinya dihitung dari belakang. Kalau dihitung dari depan, pangkal kaki 5. Ini adalah ciri untuk jantan. Sementara betina, di pangkal kaki ketiga ada semacam lubang. Jadi pangkal kaki ketiga mau dihitung dari belakang atau dihitung dari depan, tetap ketiga karena kakinya ada 5 ya. Jadi di pangkal kaki kelima ada lubang. Ya, kalau ada lubang di situ, itulah ciri dari betina. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika kita memilih pasangan untuk pembenihan. Nah, harus diperhatikan bahwa karena hal-hal yang belum jelas penyebabnya, tetapi diduga karena perkawinan antara saudara begitu ya, kadang-kadang didapatkan lobster air tawar yang bencong lah begitu. Jadi di pangkal kaki yang pertama kalau dihitung dari belakang ada tonjolan, tahu-tahu di pangkal kaki ketiga ditemukan juga ada lubang. Jadi ada yang seperti itu ya. Jadi dia menjadi tidak sempurna jenis kelaminnya begitu, karena dia menunjukkan juga jenis kelamin betina, dia juga menunjukkan jenis kelamin jantan. Dulu kami menggunakan akuarium berukuran 1 meter kali setengah meter dengan ketinggian 25 cm. Nah, kemudian sex ratio yang kita gunakan adalah 8 betina, 3 jantan. Nah, beberapa buku-buku praktis itu juga menunjukkan sex ratio yang berbeda. Misalnya 3 jantan, 5 betina. Nah, kemudian kita juga menggunakan heater di pembenihan ini. Kita menggunakan heater 200 watt dan setting suhunya 28 derajat Celcius kurang lebih. Nah, kemudian untuk shelternya ya kami menggunakan beberapa macam. Ada yang pakai lobster, tapi yang ada di foto ini kita menggunakan rak telur yang dari plastik, kemudian sebanyak 3, kemudian kita hubungkan dengan pipa setengah inci, pipa PVC setengah inci dengan panjangnya kurang lebih 7 cm. Jadi Anda lihat lobsternya bisa bermain-main atau bersembunyi di sela-sela ini, dan diharapkan menjadi tempat persembunyiannya juga untuk ketika mengalami molting, sehingga terhindar dari kanibalisme atau pemangsaan oleh teman-temannya. Nah, ini adalah perilakunya pada saat kawin. Jadi dia berhadap-hadapan, kemudian sperma ditempelkan di bagian dada dari si betina. Jadi nanti setiap saat betina mengeluarkan telurnya dari gonopor yang ada di pangkal kaki ketiga, maka si betina sendiri ini menggunakan kaki-kaki jalannya untuk mengorek-ngorek supaya semen yang melindungi sperma yang ada di dadanya ini bisa terlepas, kemudian sperma bebas, kemudian membuahi telur yang dikeluarkan oleh betina dari gonopor. Nah, kemudian dengan bantuan kaki-kaki
renang kaki-kaki jalan ini, telur yang sudah dibuahi itu kemudian ditempelkan di kaki-kaki renang ya. Jadi di belakang ini ada kaki-kaki renang yang kemudian telur-telur menempel di situ, sehingga sepanjang masa pengeraman induk betina akan melindungi telur yang sudah dibuahi yang disimpan di bagian ekor itu ya, kalau istilah literaturnya brood chamber, dan dilekukan begini untuk melindunginya. Jadi dia akan berdiam di sini untuk mengeram. Nah, ini adalah kondisi telur pada saat pertama kali diketahui induk betina mengeram ya. Jadi ini foto-fotonya. Nah, ini adalah kondisi telur setelah 7 hari dari sejak pertama kali diidentifikasi bertelur. Jadi ini 0, 7, nah ini 14, jadi 14 hari setelah diidentifikasi bertelur. Ini 21 hari setelah diidentifikasi bertelur, dan ini 28 hari setelah diidentifikasi bertelur. Jadi di hari ke-28, kalau Anda bisa melihat dengan jelas, di sini embrio-embrionya sudah mengandung bintik mata. Dan nanti sekitar 1-2 hari setelah ini, jadi kurang lebih 30 hari lah setelah proses pengeraman, maka anakan dari lobster ini akan melepaskan diri dari gendongannya, kemudian berenang di air, dan pada saat itu dia sudah bisa memakan makanan yang biasa diberikan ke induknya juga. Jadi bisa makan pelet, bisa makan wortel, bisa makan kentang, dan lain-lain. Jadi yang lahir dari induk yang gendong telur ini adalah miniatur dari induknya. Jadi dia bentuknya sudah tidak ada metamorfosis, dia sudah menyerupai tubuh dari lobster dewasa. Cuma istilah yang tepatnya mungkin miniatur dari induknya. Nah, kemudian kami ingin menampilkan penelitian yang kami lakukan pada waktu itu, pengaruh pakan terhadap reproduksi. Jadi kita menggunakan 3 jenis pakan. Yang pertama kita kasih kode J, proteinnya 33, kemudian kandungan energinya 3,8 kilokalori per gram pakan. Kemudian pakan kedua, proteinnya kita naikkan jadi 36%, kemudian kandungan energinya kita tetap 3,8. Kemudian pakan yang kita kasih kode L, proteinnya 36%, kemudian kandungan energinya kita tingkatkan dari 3,8 menjadi 4,2. Nah, untuk mendapatkan protein 33% dengan kandungan energi 3,8 dan 4,2, kami menggunakan bahan-bahan seperti yang dapat Anda lihat ini. Jadi ada pakan komersial yang ditambah kasein dan gelatin untuk meningkatkan proteinnya. Kemudian untuk energinya ada fish oil, kemudian ada minyak jagung, top mix, dan sebagainya. Dan kemudian pakan yang telah jadi itu kita analisis proksimatnya, dan ternyata tidak terlalu jauh
dari rencana atau pakan yang jadi percobaan yang kita lakukan ya. Jadi misalnya kita inginkan 33, proksimatnya 33,1. Kita inginkan 36, proksimatnya 35,94. Ini kita inginkan 36, di sini 35,58. Kemudian energinya ini ya agak rendah dari yang seharusnya ya, karena kita inginkan 38, dia menghasilkan 3,5. Kita inginkan 38, dia menghasilkan 3,5. Tapi di sini kita menginginkan 4,2, di sini tepat 4,16. Jadi inilah yang kita ujikan. Kemudian kita berikan ke lobster, kemudian kita tunggui, kita catat sampai berapa lama dia melakukan spawning atau bertelur. Dan ternyata yang kita catat itu bukan berapa lama dia bertelur dari sejak mulainya penelitian, bukan. Yang kita catat adalah berapa lama dia bertelur lagi dari bertelur pertama setelah kita memberikan pakan percobaan. Jadi saya ulangi, lobsternya kita pelihara, kita beri makanan sesuai dengan pakan percobaan, kemudian kita catat sampai berapa lama dia bertelur. Nah, dari dia bertelur, inilah yang kita catat sebagai hari pertama, kemudian kita tunggu atau kita catat sampai berapa lama lagi dia bertelur selanjutnya. Dan ternyata setelah kita mencatat sekian lama, kita mencatat bahwa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan periode 2 kali bertelur berturut-turut itu dari 90 hingga 279 hari dengan rata-rata 175 hari. Nah, kemudian yang paling pendek durasi antar spawningnya itu dihasilkan oleh pakan J dengan protein 33% dan kalori 3,8, tetapi hasilnya non signifikan. Namun jarak antara spawning ke molting, karena kadang-kadang polanya bukan spawning kemudian spawning, tetapi spawning, molting, baru spawning. Jadi energi yang diharapkan dimanfaatkan untuk reproduksi ternyata digunakan untuk growth atau tumbuh, ya. Nah, itu yang terjadi, sehingga ini menjadi lebih panjang ya. Nah, kemudian kita juga menemukan bahwa ada satu variabel yang disebut gonad somatic index yang didasarkan pada body weight ya. Jadi ini yang disebut dengan gonad ya. Jadi gonad somatic index adalah perbandingan antara berat gonad terhadap berat tubuh. Itu yang kita sebut sebagai gonad somatic index. Nah, ternyata yang paling tinggi dan signifikan adalah pakan L yang proteinnya 36 dan kalorinya 4,2 ya. Jadi kelihatan bahwa untuk mendukung pertumbuhan gonad
gonad, yang terbaik adalah yang lebih tinggi proteinnya, karena yang lain hanya menggunakan 33 ya. Kemudian yang paling tinggi, yang lebih tinggi kandungan energinya, karena yang lain hanya 3,8, dia 4,2. Nah, kemudian yang kedua, jadi selain gonad somatic index, yaitu berat gonad ini terhadap berat tubuh, ada juga yang disebut dengan hepatosomatic index. Jadi ini jaringan yang coklat ini ketika kepalanya dilepas, ini yang disebut dengan hepatopankreas. Jadi kalau di hewan yang lebih tinggi tingkatannya atau manusia lah, ini sebenarnya ada dua organ, yaitu liver dan pankreas. Nah, tetapi di hewan yang tingkatannya lebih rendah, itu menyatu antara hepato, ya hepar lah, liver ya, dengan pankreas, dengan nama hepatopankreas. Nah, ternyata indeks atau perbandingan antara berat hepatopankreas terhadap berat tubuh itu yang terbaik ditemukan pada pakan dengan protein 36, jadi proteinnya lebih tinggi, tetapi energinya lebih rendah dari yang mendukung gonad stimuli, pertumbuhan gonad tadi. Nah, sehingga berdasarkan beberapa kriteria-kriteria itu, maka dari penelitian sebelumnya, Rodriguez menemukan protein 33% dan 3,8 kilokalori. Nah, sementara pakan L yang tadi ya, pakan L yang ini yang 36 dengan 4,2 itu yang memiliki GSIB yang terbaik, itulah yang kita bisa rekomendasikan juga sebenarnya, tetapi ada catatan bahwa meskipun menunjukkan GSIB yang terbaik, tetapi durasi antar respondingnya itu masih lebih bagus pakan J ya. Kemudian kita beralih ke faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, kita ketahui bahwa pada krustasea yang lain, untuk merangsang reproduksi, maka apa yang disebut dengan ablasi, yaitu pemotongan tangkai mata, itu suatu teknik yang sangat populer. Dan pada lobster air tawar capit merah dengan ablasi, meskipun yang diablasi hanya satu mata, satu tangkai mata, itu ternyata hanya berlaku atau hanya berpengaruh pada induk yang pertama kali memijah. Nah, kemudian ada faktor yang perlu diketahui juga di dalam pematangan gonad, bahwa di dalam pematangan gonad daripada krustase ada dua fase. Yang pertama, fase yang disebut oogenesis, yaitu pembelahan meiosis, mitosis dari germ cell. Jadi ini boleh dikata ini pembentukan oosit ya, calon makhluk baru. Kemudian fase kedua yaitu vitalogenesis, yaitu pembentukan kuning telur, di mana lipoprotein dan vitelin diakumulasi. Nah, pada fase kedua inilah diperlukan banyak energi ya, jadi banyak energi. Nah, karena itu ini yang harus diperhatikan ya, banyak energi yang diperlukan. Karena banyak energi yang diperlukan, maka untuk mendukung pematangan gonad, kita harus memperhatikan kecukupan nutrisi dari induk. Nah,
dalam konteks itulah maka untuk tujuan pematangan gonad kita harus memperhatikan pakan. Nah, ini ada beberapa poin-poin yang harus kita perhatikan, bahwa ovari atau gonad itu ya, telur itu, dilihat komposisi lipidnya, maka ditemukan ada omega 3 HUFA. HUFA ini singkatan highly unsaturated fatty acid. Kemudian ada omega 3 EPA, eicosapentaenoic acid. Kemudian ada DHA, docosahexaenoic acid, yang lebih tinggi di hepatopankreas. Dan ini ditemukan pada udang. Kemudian penelitian lain, pakan yang merangsang maturasi ovari adalah cumi-cumi dan cacing darah, karena banyak mengandung omega 3 dari HUFA ya, highly unsaturated fatty acid. Kemudian alpha, ada stagnasi perkembangan ovari yang diberi pakan bebas HUFA. Berarti ini highly unsaturated fatty acid itu sesuatu yang sangat penting perannya, karena ovarinya tidak berkembang kalau kita tidak kasih HUFA. Kemudian mengapa HUFA itu diperlukan? Karena dimanfaatkan untuk sintesis hormon dan pematangan oosit tahap akhir. Nah, itu. Kemudian EPA ya, ini digunakan untuk perkembangan ovari, sedangkan DHA untuk perkembangan awal. Jadi ini informasi ini memberikan kepada kita bahwa untuk mendukung reproduksi kita harus mempertimbangkan kehadiran asam-asam lemak yang masuk kelompok HUFA, DHA, EPA di dalam pakan, sehingga ya mungkin kalau Anda ke pembenihan, Anda akan melihat bahwa pakan yang diberikan kepada induk yang diharapkan akan memijah itu adalah makanan mewah, cumi-cumi, kepiting ya, hati. Protein juga sangat diperlukan. Mengapa protein diperlukan? Karena pada saat maturasi gonad, proses sintesis protein itu sedang berlangsung. Penelitian-penelitian yang diarahkan untuk mendeteksi kebutuhan induk pada saat reproduksi itu biasanya menggunakan dua cara. Cara yang pertama melalui kandungan nutrisi pada telur. Cara yang kedua mengetahui kandungan nutrisi pada embrio ya. Jadi itu yang dilakukan, dan inilah hasil-hasil penelitian yang mengikuti pola pikir itu, bahwa ketika diketahui bahwa pada krustasea adalah cadangan energinya adalah lipid, maka orang kemudian berpikir bahwa ya kalau begitu untuk mendukung reproduksi harus banyak lipid. Nah, sementara pada telur Ceras quadricarinatus, komponen yang paling melimpah adalah protein, diikuti oleh lipid. Ini artinya yang perlu diberikan memang adalah protein. Nah, kemudian meskipun protein, tetapi ternyata penurunan lipid juga menunjukkan penurunan yang tajam. Karena itu diketahui pula bahwa lipid adalah sumber energi utama pada telur.
protein digunakan selama 30 hari pertama sejak spawning, tetapi pada laju yang lebih rendah dibanding dengan lipid. Kemudian tadi kita katakan bahwa untuk mengetahui kebutuhan induk saat reproduksi ada dua pendekatan, yaitu pendekatan nutrisi pada telur dan pendekatan nutrisi pada embrio. Nah, kita sudah mengetahui pendekatan pada telur, sekarang pendekatan pada embrio. Nah, ada penelitian dari Alimun dan kawan-kawan menunjukkan bahwa asam lemak utama selama perkembangan embrio terdiri dari omega 9, kemudian omega 6. Nah, ini memberi kita informasi bahwa khusus untuk lobster air tawar capit merah, yang paling penting itu adalah omega 6. Di mana kita tahu bahwa omega 3 itu memang kebanyakan ditemukan di hewan-hewan laut. Jadi ini memang spesifik bahwa untuk lobster air tawar, karena namanya air tawar, memang input nutrisi yang banyak masuk adalah yang omega 9 dan omega 6 ya. Sementara kalau kita membutuhkan omega 3, memang sumber yang utama itu kita harus ambil dari sumber-sumber pakan dari laut. Nah, berdasarkan informasi ini, maka kalau kita hendak menyusun nutrisi untuk mendukung reproduksi dari lobster air tawar, maka kita harus memperhatikan penambahan asam minyak-minyak atau sumber-sumber lemak yang mengandung omega 6 dan omega 9 ya. Jadi seperti kita lihat di sini, omega 9 banyak pada minyak jagung. Ada juga di minyak ikan, ada di minyak jagung, ada juga di minyak ikan. Sehingga menjadi perhatian bahwa penyusunan nutrisi untuk lobster air tawar untuk mendukung reproduksi tidak semata-mata mengandalkan pada minyak ikan, tetapi juga harus menggunakan minyak-minyak yang berasal dari tumbuhan seperti minyak jagung. Nah, kemudian faktor lingkungan yang mempengaruhi reproduksi untuk pembenihan lobster air tawar. Tentunya faktor lingkungan yang paling besar pengaruhnya adalah suhu. Nah, suhu yang baik 24 sampai 30. Nah, tadi di pembenihan kita kasih heater, kita set 28 derajat Celcius, itu masuk dalam kisaran optimum. Nah, ini 24 sampai 30, ukuran komersial 50 sampai 100 gram itu dicapai sekitar 7 bulan. Nah, kemudian untuk juvenil ya 24 sampai 28. Kita set akuarium pembenihan tadi 28 derajat Celcius. Nah, di bawah 20 derajat terjadi penurunan pertumbuhan, tapi di atas 34 juga akan terjadi penurunan. Kemudian kalau di atas 34, kelangsungan hidup akan menurun. Nah, untuk embrio yang baru menetas, laju pertumbuhan maksimum itu dicapai pada suhu sekitar 30. Sedangkan suhu 15 adalah suhu letal. Jadi tadi itu untuk pembenihan kita set 28. Nah, setelah dia menetas, kalau kita ingin menyesuaikan dengan penelitian King, kita bisa meningkatkan suhu untuk mendukung perkembangan
anakan lobster yang baru menetas itu kita naikkan suhunya lagi menjadi 30 derajat Celcius, ya. Nah, kemudian konsentrasi oksigen, ya ini juga tambahan bahwa dia bisa mentolerir oksigen yang rendah, kemudian alkalinitas dan kesadaran 20-300 ppm dan pH 6,5 sampai 9. Kalau di daerah musim 4, maka pematangan gonad lobster air tawar ini akan terjadi pada saat peralihan dari musim dingin ke musim semi, ya. Jadi dirangsang dulu oleh suhu yang sangat dingin, musim salju, kemudian terjadi peningkatan suhu ke suhu di masa musim semi. Kalau kita misalnya ingin meniru, kita bisa melakukan juga rangsangan dengan menurunkan dulu suhu, kemudian secara pelan-pelan menaikkannya mengikuti irama atau mengikuti siklus dari musim dingin menjadi musim semi di daerah musim 4. Tapi kalau misalnya suhunya tidak ada perubahan suhu, tidak ada hentakan suhu, tetap datar saja suhunya, ternyata menurut penelitian dari McRae dan Michel ini itu tidak akan melewati tahap perkembangan ovari 4 dari 7 tahap. Pengaruh suhu untuk inkubasi telur. Nah, ini kalau suhu sekitar 28, telur menetas 28 hari. Nah, kemudian apabila di atas 28, 31, nah, kalau dibandingkan antara 22, 25, 28, 31, Garcia Bernera menunjukkan bahwa peningkatan suhu waktu inkubasinya itu 50% lebih pendek. Meskipun pada suhu yang lebih tinggi perkembangan embrio tidak normal serta tingkat kelangsungan hidupnya rendah. Jadi ketika suhu ditingkatkan lagi, memang masa pengeraman menjadi lebih pendek, tetapi ternyata survival rate menjadi rendah, kemudian perkembangan embrio jadi tidak normal. Masa pengeraman sedikit lebih panjang, tetapi kita mendapatkan tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik, kita mendapatkan tahap perkembangan embrio yang berjalan normal, sehingga kita mendapatkan benih-benih yang berkualitas lebih baik. Untuk pemeliharaan anakan, biasanya untuk satu induk yang beratnya sekitar 70 sampai 100 gram per ekor, itu bisa diperoleh sekitar 500 sampai 700 telur yang kemudian setelah dibuahi insya Allah akan menjadi 500 sampai 700 ekor anakan. Nah, kemudian anakan yang lepas dari gendongan telur, gendongan induknya itu memiliki bentuk yang merupakan miniatur dari induknya. Nah, masa inkubasi sekitar 28 hari setelah pengeluaran telur, ya. Kemudian sekitar 28 hari itu anak-anaknya itu akan lepas dari induknya yang gendong telur. Kemudian anakan yang lepas dari gendongan induk itu sudah bisa menerima pakan sebagaimana pakan yang diberikan pada induk. Jadi sudah bisa menerima pelet, sudah bisa menerima kentang misalnya atau wortel dan sebagainya. Kemudian karena masih rawan dengan kanibalisme antar sesamanya, maka akuarium pembenihan itu harus diberi shelter, bisa jaring bekas atau gillnet bekas, ada kantong bawang. Berdasarkan hasil penelitian ini, itu sekitar 31%
lebih tinggi dibanding pada dewasa ya. Ya, juvenile di sini sekitar 27%. Kemudian induk 33%. Jadi demikian pula dengan kadar protein yang sudah diketahui. Jadi dengan mengacu kepada ini kita bisa mengharapkan akan menghasilkan benih yang memiliki kualitas yang bagus. Nah, sebagai penutup saya sampaikan bahwa pembenihan lobster air tawar capit merah relatif lebih mudah karena embrio tidak melewati fase larva yang memerlukan penanganan dan peralatan hatchery yang canggih. Anakan yang lepas dari induk yang gendong telur merupakan miniatur induk yang makanannya sudah bisa menerima makanan untuk yang diberikan kepada dewasa. Tantangannya adalah mempertahankan survival rate karena kanibalisme semasa molting menjadi tantangan. Jadi itu metode pembesarannya ya, meskipun mungkin agak sulit, tapi sistem battery di mana satu kompartemen diisi satu ekor itu bisa menjamin survival rate yang lebih bagus. Kemudian induk betina spawningnya itu bisa mengikuti pola spawning lalu spawning lagi, atau bisa juga mengikuti pola spawning baru molting baru spawning. Nah, kemudian pemberian pakan berkualitas yang diharapkan untuk mendukung maturasi gonad agar bisa reproduksi lagi ternyata digunakan untuk growth pada pola spawning molting